Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Richard Diansyah, saya Diploma Studi Sistem Informasi Geografis tahun 2022. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut. Yang pertama yaitu mengenai ionic. Nah, ionic itu sendiri apa? Ini merupakan framework yang merupakan open source UI toolkit yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile seperti web dan desktop menggunakan teknologi website. Dengan Ionic, para developer dapat membuat aplikasi yang berjalan di berbagai platform seperti Android, iOS, dan web dengan satu basis kode saja. Hal apa yang perlu diperhatikan pada pertama kali yaitu merupakan instalasi Ionic itu sendiri. Pertama, developer dapat menggunakan panduan instalasi yang disediakan oleh websitenya, yaitu ionicframework.com. Ini terdapat tutorial dalam instalasi. Untuk instalasinya, pertama pastikan komputernya memiliki sudah diinstal Node.js. Kemudian untuk instalasinya, eh, developer dapat melakukan instalasi menggunakan terminal. Nah, dapat melakukan instalasi menggunakan terminal, yaitu di sini ada contoh scriptnya, yaitu install Ionic CLA-nya menggunakan npm, kemudian jika ada previewnya bisa menggunakan ini, dan untuk run app-nya bisa menggunakan Ionic Source. Oke, setelah itu ngapain? Itu adalah kita dapat mengupload proses tersebut dalam GitHub. Untuk langkah-langkahnya, pertama adalah membuat repository, kemudian kita dapat mengklon, misal git clone, kita clone, habis itu kita bisa git push, git add dulu, kemudian git push. Oke, seperti itu untuk menguploadnya. Atau juga dapat melalui terminal yang ada di VS Code untuk memudahkan ini. Nah, misal kita sudah clone, kemudian kan ini bisa kita commit untuk di push. Ini ada perubahan yang terjadi pada code saya, belum saya push. Oke, lanjut. Dan pada pembuatan ini, kita membuat beberapa page ataupun komponen, yaitu seperti loader, kemudian login dan register. Kemudian kita juga membuat dashboard dan reusable komponen yang dapat kita gunakan terus-menerus atau reusable. Kemudian kita juga membuat navigasi dan validasi untuk user untuk error handle-nya. Oke, nah di sini, bentar. Nah di sini pada ini kita membuat beberapa page. Nah pada beberapa page ini seperti home, loader, login, pickup call, dan pickup calls dan register. Kemudian kita juga membuat komponen seperti error message dan pickup call card. Nah, fungsinya komponennya apa? Fungsinya ini untuk agar kita dapat gunakan terus-menerus. Jadi setiap code yang kita buat itu tidak kita buat secara manual. Jadi kita bisa mengambil dari uh, komponen ini. Oke, langsung saja masuk ke demo dulu mungkin. Nah, ini merupakan demo dari aplikasi yang telah kita buat. Nah, pada aplikasi ini kita dapat mengatur beberapa dimensi seperti iPhone maupun Samsung. Nah, di sini kita dapat melihat proyek kita tuh kalau berjalan pada HP-HP tertentu itu tampilannya seperti apa agar UI yang ditampilkan oleh pengguna itu tidak mengalami bentrok ataupun error seperti itu. Ini responsif, responsif itu maksudnya tuh kalian bisa membuka di web mana aja.
maksudnya di device apa aja itu, yang layarnya itu tidak fix. Misal kita ubah, nah, seperti ini, itu kan responsif maksudnya. Nah, ini untuk login, kemudian kita ada home, ini untuk yang home, kemudian kita ada pickup calls, kita juga ada pickup call, kita juga membuat loader, untuk loadernya, kemudian kita juga membuat register. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita masuk ke login sendiri. Nah, login sendiri, eh, di sini pengguna dapat memasukkan email maupun password. Nah, misal kita kosongkan emailnya, maka akan muncul error message seperti email is mandatory, dan passwordnya juga. Nah, untuk misal kita masukkan sesuatu teks yang bukan email, itu pengguna tidak dapat melakukan login. Karena kenapa? Kita atur error handling message-nya itu menjadi uh, invalid. Dan nah, misalkan sudah berhasil, maka kan otomatis bisa tidak ada errornya lagi. Kita juga bisa atur password, kemudian button loginnya itu sudah otomatis bisa digunakan, maksudnya saya. Dan di sini ada register. Pada register ini kita juga menggunakan beberapa komponen seperti radio dan tag form lainnya dan button. Kita coba untuk mengisikan, kita menggunakan dummy saja, soalnya ini untuk function menyimpan value-nya kita belum atur karena mungkin di video selanjutnya ada. Nah, langsung otomatis ke home. Nah, kemudian di home sendiri ini terdapat informasi dan button seperti button voting untuk menambahkan ataupun untuk si all. Nah, si all ini kita akan memberikan informasi lebih lanjut di pickupnya, seperti proses dari pesanan ataupun lainnya seperti yang kita tampilkan pada website sesuai keinginan. Nah, untuk website yang saya buat ini tampilkan mengenai pesanan kontrakan. Dan untuk plus ini kita dapat membuat pesanan. Dapat menggunakan note juga. Nah, ini untuk petanya ini masih statik, belum dynamic. Mungkin untuk video selanjutnya bisa dibuat gitu, menjadi dynamic. Oke, kita masuk dulu pertama pada home. Nah, pada uh, page ini, kita untuk pembuatannya ke generate page-nya itu, maka otomatis langsung mengikut membuat template itu ada routing, kemudian ada modul, kemudian ada page HTML ini untuk mengatur HTML-nya, kemudian ada CSS, kemudian ada yang .typescript ini seperti ini. Nah, untuk yang HTML-nya kita menggunakan color-nya ini Sentiatri. Untuk color reference-nya ini ada di timing basic ini ya. Ini bisa kalian gunakan. Di sini terdapat beberapa contoh warnanya, kita tinggal tuliskan saja. Dan ada sub-sub kelasnya seperti shade ataupun tint. Oke, lanjut. Nah, di sini ada konten ya. Di sini ada yang konten, kita ambil gambar dari sebuah website, kemudian ada label seperti mirip seperti HTML biasa, tetapi ditambahkan ada ironnya. Kemudian kita juga menambahkan pickup call card. Pickup call card ini diambil dari mana? Diambil dari komponen untuk memudahkan
coding kita dan penulisannya. Kemudian di sini terdapat button juga. Jika diklik, maka akan menuju ke pickup call. Oke, nah ini untuk komponennya pickup call card-nya. Nah, seperti ini. Benar. Nah, ini pickup call card-nya itu menggunakan eh, apa untuk ikonnya ini menggunakan ngif, statusnya bisa ada hold, processing, dan finish. Untuk yang hold ini kita contohkan saja. Nah, ini hold ini ada hourglass. Bentar, yang ini. Untuk yang hold itu hourglass, kemudian yang processing itu seperti pesan masuk, kemudian yang finish itu uh, tanda verified atau centang. Di sini ada beberapa label, kemudian ada uh, untuk yang created at, kemudian yang status apa yang item-itemnya yang kita gunakan. Nah, di sini kita juga mengatur TypeScript-nya dan juga mengatur dideklarasikan untuk pickup call card komponennya biar bisa digunakan pada yang lainnya. Apa maksudnya page-page yang lainnya. Kemudian untuk homepage-nya ini kita juga bisa mengatur rutinnya. Nah, untuk rutinnya, bentar. Nah, ini untuk routing awalnya jika misal kita membuka yang awal, maksudnya dari localhost kita, maka akan langsung muncul redirect to loader. Kita bisa mengatur. Ini mirip seperti Laravel yang telah kita pelajari. Kemudian ini untuk loader. Nah, untuk loadernya, kita cuma ada spinner doang. Nah, untuk reference spinnernya, nah, ini untuk reference spinnernya, ini pengguna bisa memilih ada banyak sekali jenis untuk spinnernya. Oke, kemudian untuk loginnya, nah, pada login ini, nah, untuk routingnya kita atur dulu, kemudian di ini untuk verified-nya, apakah emailnya yang digunakan itu valid, kita atur dulu, kita atur valve-nya, kalinya kita menggunakan value-nya boolean, emailnya apa, password-nya. Nah, ini untuk yang valid, maka akan muncul set value-nya, email invalid, kemudian ini yang untuk email valid, apakah email itu valid, maka akan kita atur juga gunakan data boolean. Kenapa? Karena ini kan nilai boolean itu true and false ya. Jadi bisa memastikan email itu valid atau tidak. Seperti itu. Kemudian untuk HTML-nya kita menggunakan form. Kemudian kita juga ada uh, label posisinya floating seperti ini. Kemudian ini terdapat error message-nya seperti required. Misal emailnya belum diisi, berarti required. Terus ada message-nya seperti ini. Kemudian errornya email berarti emailnya belum invalid. Oke, seperti itu. Kemudian di sini terdapat untuk passwordnya juga. Kemudian di sini kita juga menambahkan beberapa button. Yang untuk buttonnya itu tadi kita disable ya ketika emailnya belum valid. Jadi belum bisa digunakan. Nah, kemudian di sini terdapat untuk yang button login dan button register. Oke. Nah, di sini kita juga mengatur routingnya. Nah, misalnya di sini terdapat login, maka akan navigate ke home. Kemudian untuk register ya maka navigate ke register.
Nah, nih kita atur routernya. Login ke navigate to home, kemudian register, navigate to register. Ya, lanjut untuk yang pickup call. Nah, untuk yang pickup call, ini yang HTML-nya, kita dapat button. Ini terdapat button start. Kemudian ada ion kontennya ini seperti biasalah seperti paragraf pada HTML biasa. Kemudian terdapat item length ini note-nya ya. Jadi tidak ada button lagi untuk menambahkan new pickup calls. Yaitu jika diklik maka akan masuk ke new pickup calls. Oke. Lalu untuk yang specs.ts-nya berarti to go to home create new pickup calls maka akan melakukan navigate atau navigate ke home. Oke. Nah, ini untuk yang pickup call mirip seperti yang pickup call, terdapat ini menggunakan pickup call card yang terdapat pada komponen yang memudahkan coding kita. Kemudian ini register HTML-nya kita menggunakan beberapa card. Kemudian ada button radio, sudah ada form-formnya untuk inputnya pada pertanyaan. Kemudian kita jika diklik maka akan ke buttonnya ke register. Nah, ini juga kita atur routingnya seperti apa gitu routingnya, menuju kemana. Oke. Nah, ini untuk demonya ya, sama satu foldernya. Nah, untuk foldernya ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat menunggu, misal kalau aplikasi sedang loading ataupun sedang memuat informasi yang kita unduh sebagai pengguna, maka kan biasanya akan muncul loader dulu. Kemudian untuk loadernya ini kita juga sudah atur untuk masuk ke login. Nah, ini untuk loadernya kita langsung navigate ke login. Kemudian di sini ada tadi ya sudah ada email mandatory passwordnya. Nah, untuk buttonnya langsung otomatis ke dapat digunakan. Kemudian bisa klik login. Kemudian di sini terdapat button untuk pickup calls untuk menambahkan maksudnya pickup call, create itunya. Di sini juga bisa memuat pickup calls-nya. Di sini terdapat beberapa komponen yang dapat kita informasikan. Tapi perlu diketahui bahwa setiap uh, informasi yang terdapat pada website ataupun aplikasi kita ini merupakan statik. Artinya apa? Ini masih terdapat pada hardcore. Misal kita ada price 60 juta ini, maupun on hold ini ada tanggal dan waktunya, ini merupakan informasi yang statik. Belum tersambung menggunakan database, yaitu artinya setiap aplikasi yang ada di sini, setiap informasi yang ditampilkan itu merupakan hardcode-nya. Jadi belum dynamic seperti address-nya, kemudian untuk waktu-waktunya tadi itu merupakan, nah ini hardcore, masih sebagai hardcore, jadi belum dynamic. Untuk kedepannya mungkin bisa dibuat menjadi dynamic karena untuk aplikasi website yang baik itu merupakan yang dynamic dan memudahkan untuk user dan developer. Misal contoh sebagai contoh kasus, maka jika ada user melakukan input value, maka otomatis developernya kalau hardcore maka harus mengubah kemudian mengupload ke
postingan. Nah, itu kan tidak efektif, sangat tidak efektif. Oke, seperti itu. Eh, Dan apa lagi ya? Apa sih? Sekian dari saya. Saya ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.